Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita curahkan dan limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana atas berkat nikmatnya kita bisa menjalankan aktivitas kita seperti biasa dan lancar. Salawat serta salam marilah kita junjung kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Izin saya memperkenalkan diri, nama Ade Fatul Fikri, mahasiswa UIN SMA Banten, jurusan Ekonomi Syariah, semester 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah saya, yaitu Manajemen Sumber Daya Insani, dengan dosen pengampu Dr. Haji Saiful Bahri, SAGMM. Baik, langsung saja kita akan lanjut ke materi kita, yaitu tentang pembinaan sumber daya manusia. Pembinaan sumber daya manusia berbasis kompetensi. Pembinaan sumber daya manusia berbasis kompetensi merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan pegawai meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku karyawan. Dalam arti luas, pembinaan sumber daya manusia berbasis kompetensi ini berkaitan dengan pengembangan soft skill, hard skill, social skill, dan mental skill. Menurut Noe, tahun 2008 menyebutkan bahwa pembinaan sumber daya manusia adalah sebagai upaya manajemen yang terencana dan dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kompetensi pekerja dan untuk kerja organisasi melalui program pelatihan, pendidikan, dan pengembangan. Usaha pembinaan sumber daya manusia yang direkomendasikan AJI 2012 sebagai berikut. Yang pertama ada pelatihan, ada pendidikan, program pembinaan, rekrutmen, dan perubahan sistem. Kita lanjut ke kinerja pengelolaan kompetensi sumber daya manusia. Kinerja pengelolaan kompetensi sumber daya manusia dimulai dari segi perencanaan, pengorganisasian, sampai dengan evaluasi dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada merencanakan kompetensi SDM. Yang kedua ada pengorganisasian kompetensi SDM. Yang ketiga ada pengembangan kompetensi. Dan yang terakhir ada organisasi. Kompetensi dapat didefinisikan sebagai karakteristik dasar seseorang yang memiliki hubungan efektivitas dan keunggulan dalam pekerjaan atau situasi tertentu. Berdasarkan definisi tersebut, ada 5 karakteristik kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, konsep diri, dan nilai-nilai konsep diri, dan nilai-nilai yang merujuk pada sikap, dan nilai pada citra diri seseorang. Yang keempat ada karakteristik pribadi, yang kelima ada motif. Diklat berbasis kompetensi. Menurut teori yang ditemukan oleh Musannef, bahwa perlu dirancang secara cermat suatu bentuk pengembangan sumber daya manusia yang dimaksud dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan ataupun diklat. Mutasi dan promosi, pendidikan dan pelatihan dipandang sebagai salah satu bentuk investasi. Spesifikasi jabatan ataupun job specification. Menurut Werder and Davis, didefinisikan bahwa job specification adalah spesifikasi jabatan menguraikan permintaan-permintaan dari suatu jabatan kepada pegawai yang mengerjakan jabatan tersebut dan keterampilan-keterampilannya. Jadi, spesifikasi jabatan disusun berdasarkan uraian jabatan ataupun pekerjaan dengan menjawab ciri, karakteristik, pendidikan, pengalaman, dan lain-lain dari orang yang melaksanakan memegang jabatan. Lembaga uji kompetensi. Berbagai upaya telah dilakukan dalam membangun praktisi MSDM yang kompeten di bidangnya. Pemerintah melalui keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 37 tahun 2014 telah menetapkan standar kompetensi kerja nasional Indonesia bidang manajemen sumber daya manusia yang selanjutnya disebut dengan SKKNI MSDM. Pada bidang lain, terdapat lembaga diklat profesi LDP yang berfungsi mengembangkan pelatihan berbasis kompetensi PBK melalui 2 skema uji kompetensi, yaitu skema manajer SDM dan skema supervisor SDM. Dan ada hadis yang berkaitan dengan materi ini, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Jadi artinya barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia atau dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan quotes pada materi hari ini yang disampaikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Dr. Haji Saiful Bahri,
SAGMM, yaitu kita hidup di dunia di mana semakin hari makin kaya informasi tetapi makin miskin arti. Ada 3 kelompok manusia, yaitu membuat sesuatu terjadi, yang kedua ada melihat sesuatu terjadi, dan yang ketiga ada mengharapkan sesuatu terjadi. Dan kelompok manakah Anda? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga materi dan quotes hari ini pada materi ini bisa diaplikasikan di kehidupan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.